Artinya percaya dan patuh kayak Eli. Jadi dalam hati itu jangan ada kebimbangan. Kita yakin bahwa Tuhan kita memberi juru selamat. Jadi kita percaya dan takwa. Acara kita pada perayaan menyambut Natal Rukun Longkea saat ini, yang pertama sambutan, terus nanti kedua masuk pada Ramatama dan perayaan. Yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini dengan hormat Ibu Pendeta Emawati. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanannya. Ibu Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita masuk dalam doa pembukaan. Usale kita mengatakan kaunde komi bopu ala papamami anda tersuruga kareli Kua katohe pai kapurnami anu rom mampunini ka kami sama apa sama ince pena karijasi kue kakoto memberata di banua sedi ince damon pedongkan nuntumi anu magali bopu ala papamami anda tersuruga kareli Didon como pai didini iraya atu mami sama pai sambah diranto anami Yesu Kristu to pencompo salamami kami ratane kakai komi amin.
Di malam ini, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, penyelamat dan Immanuel. Kita bersuka cita dan bersyukur menyambut Sang Juru Selamat bagi kita. Yesus Kristus menjadi terang yang abadi, yang akan menuntun jalan hidup keluarga Rukun Longkea dan semua umatnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Pujian dari anak Abel dan Kristus.
Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133. Karena itu, marilah kita mengangkat pujian dan sembah, mengaminkan kuasanya di dalam Yesus Kristus, yang sudah melawat kita manusia oleh karena kasih-Nya. Hai, mari berhimpun. Jemaat kami undang untuk berdiri. Persekutuan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Keluarga rukun Longkea Sejabodetabek, jadilah hanya di dalam nama Tuhan Allah selaku Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak pernah untuk selama-lamanya. Amin. Silakan dulu persembahan pujian dari anak Rere. Silakan.
Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, oleh kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul dalam persekutuan ini. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk menghayati dan menikmati kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Ampunilah, layakkanlah kami orang-orang yang terkadang menciptakan perselisihan, perseteruan, kesalahan berucap, kesalahan melangkah dan berpindah, kecenderungan mempersalahkan orang lain, keinginan menyakiti hati orang lain karena perasaan-perasaan iri hati, dendam serta kemunafikan yang terkadang hadir dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sambil mengaku bahwa hati ini sering tak terkendali karena sikap emosional yang mengakibatkan orang lain tersisih dan menderita. Baharilah kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, agar kami memiliki kemampuan untuk menguasai diri dan kami terhindar dari segala selisih. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami dan layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu. Dan balik pada Bapa, Dia tunduklah dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunduk kepadamu. Oh baliklah pada Setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah dengan jujur dan mau bertobat serta merindukan pembaruan hidup kepadanya diberitakan bahwa Allah dalam kasih-Nya telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Persembahan pujian dari keluarga Mangela, Bekasi.
Kita masuk dalam nubuat dan janji. Hidup adalah anugerah, sebuah pemberian Tuhan. Hidup selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan sejarahnya telah mencatat
oleh karya selamatnya, manusia dimenangkannya. Sejarah juga mengingatkan kita bahwa semua karyanya itu adalah sesuai janji dalam nubuat para nabi. Mari kita perhatikan janji Tuhan dalam nubuatan para nabi. Nubuat para nabi yang terambil dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat para nabi terambil di dalam Mika 5 ayat 1 yang menyatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuat nabi terambil dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian nubuatan, kita menyambutnya dengan pujian Hai Dunia Gembira. Penghayatan kedatangan Juru Selamat. Terang yang bersinar di Bethlehem adalah terang abadi yang menerangi alam semesta. Terang itulah yang menjembatani antara Tuhan dan manusia. Terang itulah yang menerangi umat kudus untuk bersekutu, berbakti, dan melayani. Saat ini Tuhan Allah telah memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk merasakan makna terang itu dalam simbol penyalaan lilin. Marilah kita bulatkan tekad untuk hidup menurut terang yang sejati, sama seperti kata firman, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Marilah kita menyalakan lilin-lilin ini sebagai tanda bahwa kita benar-benar bisa menjadi terang bagi orang lain. Untuk penyalaan lilin besar yang dekat pohon, dengan hormat Bapak Pinehas, Bapak Ketua Rukun Longkea, Ibu Ketua Panitia, dan yang dituakan Bapak Tua Opi. Setelah lilin besar dinyalakan, mohon lampu dapat di Kita
Ibu Pendeta. Lilin yang ada di tangan Ibu Bapak dapat dinyalakan. Dimohon untuk berdiri. Terima kasih Ibu Bapak, disilakan dulu. Lampu dapat dinyalakan kembali. Bapak
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab dan perenungan. Mari Bapak. Ya Allah, kami mengucap syukur dalam rangka yang mempersiapkan hati pikiran menyambut Natal Yesus Kristus bersama-sama dengan keluarga besar Rukun Sejago Detabe. Mengucap syukur dalam kebersamaan kami saat kami boleh kembali diberikan kesempatan menyalakan lilin malam Natal. Ya Tuhan, ini tanda bahwa kami punya komitmen iman untuk tetap patuh dan taat kepada-Mu. Bimbinglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat membaca Alkitab, menghayatinya di bawah tuntunan Roh Kudus, serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Ampuni salah dan dosa kami, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, sehingga kami mampu menghayati serta memperlakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita baca silih berganti. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem tanah Yudea, kau sekali-kali bukan hanya tertulis di antara mereka yang meminta Yehuda, karena daripadamu lah akan seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menunjuk mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah bersama apa mengenai anak itu, dan saudara-saudara kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Silakan kembali persembahan dari pemuda DKST Glory. Kodok.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ya, kebahagiaan kita boleh kembali dikasih kesehatan hari ini, dan tentu keluarga besar orang-orang Poso yang berada dalam naungan keluarga rukun Longkia. Dari Jabodetabek ini ya, se-Jabodetabek sampai Serang. Oh, ini luar biasa. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir dalam kebersamaan dengan semua dari Sulawesi Tengah. Ya, perkenalan dulu kali ya. Ya. Karena yang kenal saya ya pasti jemaat DPB di Sawangan, Depok, termasuk keluarga ini dan Pak Ovin sekeluarga. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya baru 7 bulan mungkin ya, 7 bulan di Sawangan, Depok. Nama saya Pendeta Emawati Rumampuk Bauli. Rumampuk, suami saya hadir dalam kebersamaan, kebetulan lagi off kerja jadi dan Bauli itu farmnya ayah saya dari sama-sama Sulawesi, tapi Bauli itu dari Sulawesi Utara di bagian utara, Sangir, Siau, gitu ya. Sudah melayani di GPB di tempat yang ke-9. Saya pernah melayani di Bone, Sulawesi Selatan. Saya harus kasih catatan itu karena di Bone saya tidak asing dengan orang-orang Poso. Jemaat kami di Manuel Watampone banyak sekali orang Poso yang juga punya warna-warni yang luar biasa begitu ya, kerjasama mereka. Lalu juga ada seni budaya yang tarian yang kita bisa nari sama-sama begitu. Itu sama juga dengan kampungnya ayah saya, Sangir, ada Mas Samper juga yang narinya bareng-bareng gitu ya, sambil menyanyi sambil menari. Nanti orang-orang Poso ya, Pak Ovin sekeluarga ajar saya lagi ya tarian ini ya. Ya, ya Bapak Ibu, senang sekali bisa dalam kebersamaan merayakan Natal di tengah tema percaya dan patuh. Bacaan kita tadi mengingatkan orang-orang Majus dari timur
Ya, kita tahu cerita ini setiap Natal kita baca bahwa ternyata Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Dan di situ dikatakan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi sempat mereka mampir ke istana, lalu kemudian berbicara dengan Herodes yang mendengar akan datang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Sebagai raja tentu dia merasakan, loh ini raja mana lagi? Kan rajanya cuma saya. Kira-kira begitu ya. Lalu dia meminta para Majus itu untuk apa? Untuk cari kebenaran sang raja yang akan menjadi Mesias juru selamat itu. Cari tahu nanti di mana, kasih tahu, nanti kan pasti akan lewat sini lagi begitu, tempat istana Raja Herodes. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya rancangan keselamatan Tuhan, kalaupun ada kelompok atau orang-orang tertentu yang mencoba untuk menghalangi, tidak bisa kalau rancangan Allah itu digagalkan oleh pikiran manusia seperti Herodes. Mengapa? Kita lihat bacaan ini, ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka orang-orang Majus itu pulang ke negerinya melalui jalan lain. Tidak lagi lewat situ. Mengapa? Pasti kalau lewat situ mereka harus memberitahukan di mana Mesias yang dilahirkan itu, dan tentu rancangan keselamatan Allah bisa saja digagalkan oleh pikiran jahat dari Herodes ini. Ya, mereka pergi ke tempat lain, lewat jalan lain. Jadi kalau tema tahun ini mau mengatakan percaya dan patuh, sekalipun orang-orang Majus ini mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi untuk diingatkan, hati-hati, berwaspada, karena mereka sudah menemukan Mesias. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kira-kira berapa banyak orang Majus itu Bapak Ibu? Orang Majus yang pergi cari Yesus berapa banyak? 3 orang. Tahu dari mana 3 orang? Itu nih kadang-kadang baca ayat Alkitab gitu ya. Ya, baca kita kan bilang begitu tadi ya. Lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya, gitu kan? Lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi seolah-olah 3 macam itu dibawa masing-masing oleh 1 orang. Meluruskan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya orang-orang Majus itu mereka adalah saudagar-saudagar kaya. Dan mereka berjalan dari timur ke Yerusalem, itu perjalanan yang jauh. Jauh banget. Bagaimana mungkin 3 orang itu berjalan dari jauh dengan rombongan harusnya. Jadi rombongan besar ini Bapak Ibu. Rombongan besar para saudagar kaya, dan rombongan itu tentu mereka membawa harta benda mereka. Kendaraannya ya tentu kalau kita lihat di gambar-gambar perayaan Natal itu biasanya orang Majus naik apa? Onta. Bukan naik Avanza ya. Lain ya, naik onta gitu ya. Kendaraan, transportasi pada masa itu. Dan itu rombongan. Banyak lebih dari 3 orang. Cuma jenis persembahan yang mereka persembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi jangan kalau disebutkan itu 3 orang itu enggak. Rombongan besar. Mereka pergi untuk apa? Punya semangat juang yang tinggi untuk melihat juru selamat telah lahir. Siapakah mereka sebenarnya harus menyembah kepada bayi Natal itu? Bayi, bahkan dikatakan di sini anak istilahnya. Melihat anak itu bersama Maria ibunya, Bapak Ibu perhatikan di situ, lalu sujud menyembah dia. Mereka para pembesar saat itu saja mau datang mencari bayi Yesus itu, menyembahnya karena percaya dan patuh. Percaya nubuatan para nabi yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Ibu dan anak.
nubuatan yang jauh sudah disampaikan oleh Yesaya, Zakaria, Mika bahkan gitu ya. Sudah jauh disampaikan itu. Nubuatan itu diyakini dan dipercayai dan bahkan mereka patuh. Untuk apa? Untuk setiap rencana dan gagasan keselamatan Tuhan itu. Sehingga setiap orang yang mendengar berita itu, subtema keluarga besar Rukun Logea katakan, ini kalau saya salah menyebutkan betulin ya. Subtemanya Raya Nee Kailieli gitu ya. Betul. Bisa jadi orang Moso saya. Ya, tadi artinya jangan bimbang. Jangan khawatir. Jangan ragu. Kalau Tuhan sudah bernubuat lewat para nabi, kalau Tuhan sudah menyampaikan lewat firman Tuhan tentang kedatangan juru selamat itu, terima itu dengan iman, yakin dan percaya bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Bicara kepercayaan, bicara iman, tentu tidak harus dibuktikan. Ibrani 11 ayat 1 bilang begitu ya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bukti. Kalau dikatakan bukti, maka ketika orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat itu di luar sana, kitalah yang kemudian dengan komitmen iman tetap mengatakan, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus berani katakan itu. Harus patuh pada Kristus, karena Dia Allah yang mulia itu mau datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, sehingga Ia merasakan jalan penderitaan kehidupan manusia, untuk merasakan ketika kita sakit, Dia ikut merasakan sakit. Ketika kita berbeban berat, Tuhan katakan Dia juga ikut memikul beban itu. Ketika kita tidak kuat dan tidak mampu, Tuhan katakan Dia yang akan memikul kuk dan beban itu. Bahkan Dia yang mau bawa semua itu di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan mari jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, percayalah, patuhlah pada apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa Dia mau datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan, sehingga hidup yang kita jalani dimanapun kita berada selalu berada dalam terang keselamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dari Rukun Logea, kita sekalian tentu Bapak Ibu adalah para perantau yang ada di tanah Jawa, khususnya di Jabodetabek. Ketika Bapak Ibu merantau, tentu Bapak Ibu dibekali oleh kekuatan doa dari orang tua ataupun saat berangkat meninggalkan kampung halaman. Ada di tanah rantau bukan persoalan yang mudah. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua harus berjuang. Bagaimana kita bisa tough dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara ada di tanah rantau juga harus bisa beradaptasi. Harus bisa juga kita mengenal keberadaan dengan seluruh warga masyarakat di mana kita ada. Ya, firman Tuhan kan juga bilang begitu ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Dan saya kira orang-orang Poso yang ada di Jabodetabek juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana Bapak Ibu saudara-saudara tinggal. Dimanapun Bapak Ibu tinggal, bagaimana kekuatan iman yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu berada di tanah rantau, tetap percaya, tetap patuh pada kebenaran firman Allah. Karena dimanapun kita berada, firman Tuhan dan kasih Kristus itulah yang memberikan kita kekuatan. Ya, kita nggak bisa merayakan Natal tanpa kasih Kristus. Dan itu yang kita alami saat ini dalam sukacita, mempersiapkan hati pikiran kita menyambut Natal. Ya, kalau kita hitung hari, tinggal 15 hari lagi. Ya, kita terasa waktu berjalan begitu cepat. Nah, apa yang bisa kita maknai perayaan Natal kita tahun 2022 ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Rukun Logea yang dikasihi Tuhan, marilah tetap terus mempererat rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Tetap jaga harkat martabat
sebagai orang-orang poso yang ada di tanah rantau. Tetap saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin perjumpaan Bapak Ibu bisa dilaksanakan, mungkin kegiatan rutin bulanan kali ya. Setiap bulan kita jumpa. Ya. Nah, dalam setiap bulanan berjumpa inilah saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, ada kaum keluarga yang ditinggalkan di poso sana yang tetap membutuhkan kekuatan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebagaimana mereka juga tentu pasti mendoakan setiap anggota keluarganya yang ada di tanah rantau. Jaga diri baik-baik, kan begitu. Ya, jangan sampai justru kita hadir di tanah rantau tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita ada di wilayah orang, kita tidak membawa nama baik asal usul kita. Kita berbeda-beda, tetapi satu adanya di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, ketika Tuhan Yesus menghadirkan Bapak Ibu di mana saja berada, marilah tetaplah kekuatan iman kita tidak goyah di tengah-tengah tawaran-tawaran kehidupan dunia yang saat ini pandemi belum selesai, musibah demi musibah mewarnai perjalanan hidup kita di akhir tahun ini. Kan kita kaget juga ya, gempa masih terus terjadi. Dan saya kira kita terus mendukung dalam doa agar Tuhan berkati negeri kami. Tuhan berkati juga daerah asal kita, gitu ya. Supaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu tetap menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Dan tetaplah percaya dan patuh, jangan bimbang dan jangan ragu. Selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Selalu ada jalan keluar ketika mungkin ada masalah dan pergumulan. Dan bagi para pengurus dari Rukun Logea, tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pengurus. Ya, dan mudah juga jadi pengurus untuk menghubungi seluruh anggota yang tersebar di Jabodetabek. Tapi dengan sukacita dan kekuatan iman inilah yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara dari jauh bisa hadir di tempat ini. Kenapa? Sama seperti para Majus, semangat untuk datang mencari bayi Mesias itu. Dan saya kira Bapak Ibu datang dari berbagai tempat dalam keikatan keluarga Rukun Logea untuk merayakan kembali kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Dengan Yesus lahir, Yesus hadir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, dalam kehidupan pekerjaan Bapak Ibu, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam kehidupan gereja kita masing-masing. Tentu di tanah Jawa, Bapak Ibu sudah berbaur dengan berbagai gereja ya. Ya, saya nggak tahu GKSD ada kan di Jawa? Ada ya. Tadi ya GKSD Gloria ya. Iya. Di wilayah mana itu? Cikini ya. Kapel. Oh, kapel rumah sakit Cikini. Oh, ya. Saya pernah 6 bulan praktik di rumah sakit Cikini dan sering pimpin ibadah di kapel itu. Banyak di situ ya. Ya. Teruslah gitu ya, di mana saja Bapak Ibu bergereja, dimanapun kemudian ada persekutuan gereja Kristen Sulawesi Tengah di situ di dalamnya, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirkanlah kasih Natal itu lewat sikap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya kira hari ini juga dalam doa syafaat, selain kita menaikkan doa untuk perayaan Natal ini, ada yang berulang tahun ya. Natal juga kan artinya kelahiran ya Bapak Ibu ya. Natal itu kelahiran juru selamat. Dan bersyukur untuk beberapa anggota Rukun Logea yang berulang tahun, termasuk juga ada 2 orang yang berulang tahun hari ini. Kita doakan syukur hati, setiap bertambah usia maka kita berdoa akan ditambahkan kesehatan, hikmat, berkat, bahkan juga kesetiaan dan kepatuhan iman kepada Tuhan. Mari keluarga besar Rukun Logea yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, teruslah melangkah menjalani tahun ini yang akan segera berakhir. Kita akan juga memasuki tahun karunia Tuhan di tahun 2023. Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kasih Natal itulah yang membuat kita tidak akan pernah bimbang, tidak akan pernah ragu bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu menyertai perjalanan hidup kita sebagaimana perjalanan para Majus.
Kalaupun ada tantangan, rintangan yang menghalang, Tuhan katakan mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Artinya ketika banyak halangan, ketika banyak tantangan dan masalah-masalah, Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu jalan lain supaya kita menemukan jalan keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut kelahiran Kristus Natal. Biarlah sukacita dan damai Natal ini semakin menguatkan iman percaya kita untuk patuh dan taat, serta percaya dan tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Persembahan pujian dari Cijantung.
mengerjakan keselamatan yang telah Kau buat. Biarlah hidupku menjadi jaminan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau percaya bergaya pulang di tengah kegelapan terpanjang kasih Tuhan. Percaya bergaya menyaksikan kemuliaan menceritakan perbuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap bagai haleluya telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau percaya bagaikan bintang terang di tengah kegelapan terpanjang kasih Tuhan. Mau percaya bermegah Dia menyaksikan kemuliaan menciptakan kebahagiaan Tuhan. Hidupku hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Menjadi anak-Mu hanya berikanku kuasa untuk menghadapi rencana-Mu sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Percaya bagaikan bintang terang di tengah kegelapan terpanjang kasih Tuhan. Mau percaya berkepada Dia menyaksikan kemuliaan menciptakan perbuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan syukur hati, persembahan, pujian bagi nama-Mu. Bahkan dalam rangkaian perayaan Natal,
Rukun Longkea pada tahun ini. Mengucap syukur atas semua kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang memberkati panitia perayaan Natal, bahkan juga bersama-sama dengan pengurus Rukun Longkea. Bapa di sorga, Tuhan akan memberkati ikatan persaudaraan, ikatan kerukunan Longkea yang ada di Jabodetabek. Engkau memberkati seluruh kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan. Engkau memberkati para pengurus. Tuhan akan memberikan mereka kesehatan, kesetiaan, dan sukacita dalam menjalankan aktivitas pertemuan-pertemuan kerukunan dan semua anggota yang ada di dalamnya, agar lewat kehadiran kami dalam Rukun Longkea saat ini saling menopang, saling mendukung, dan mendoakan satu dengan yang lain. Mengucap syukur juga dalam rangkaian perayaan mempersiapkan Natal Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Mama Livi pasca operasi. Biarlah dengan operasi yang sudah dilaksanakan dengan baik lancar, semua itu akan diberkati, disucikan, dikuduskan, memulihkan seperti sedia kala. Kami berdoa juga buat Mama Tua Opi dan Mama Abel dalam masa pemulihan. Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan kembali dalam aktivitas sehari-hari dengan vitalitas tubuh yang baik. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Desember, bagi Lia, Gita, dan Mama Nail. Mereka ditambahkan usia Tuhan beberapa hari sebelumnya. Dengan bertambahnya usia, tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat melimpah dalam menjalankan usia baru di bawah berkat dan anugerah Tuhan. Bagi yang berulang tahun hari ini, buat Sabdi dan Firna, Bapak, ini adalah anugerah Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia. Tambahkan kesehatan, hikmat, sukacita, dan berkat melimpah, baik dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga, juga dalam apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Engkau juga mendengar dan mengabulkannya. Dalam rangkaian juga doa syafaat kami ini, kami berdoa buat keluarga Semampau Kolompo, tuan rumah, yang bersedia rumah ini untuk kami hadir bersekutu memuji Engkau, menaikkan doa, mendengar firman-Mu, berita Natal, kisah Natal Kristus, kelahiran-Mu, ketika Raja Herodes mau menggagalkan rancangan keselamatan Allah. Tetapi dengan bimbingan kuasa Roh Allah, maka para Majus itu selamat ketika mereka harus mengambil jalan lain untuk kembali ke kota mereka, ke daerah asal mereka. Ajarilah kami untuk patuh, percaya, dan tidak ragu, tidak bimbang, sebagaimana tema dan subtema perayaan Natal Rukun Longkea pada tahun ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh hadir. Kasih karunia dan berkat Tuhan menaungi kami dalam sukacita mempersiapkan Natal Kristus. Tuhan akan memberkati keluarga lepas keluarga, anggota keluarga kami di mana saja mereka berada, khususnya juga kaum keluarga kami yang ada di Poso, yang kami tinggalkan di tanah rantau. Engkau memberkati mereka juga, sebagaimana Engkau terus memberkati setiap anggota Rukun Longkea yang ada di rantau, khususnya di wilayah Jabodetabek, dan kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Bapa di sorga, biarlah berkat firman Tuhan lewat perayaan Natal ini membawa sukacita kebersamaan kami, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, bahkan juga orang-orang dewasa dan orang tua lanjut usia yang hadir, baik kami warga Rukun Longkea maupun kami para undangan dan hadirin yang boleh menyaksikan peristiwa Natal pada ribuan tahun yang lampau. Dan kami yakin dan percaya berita Natal itu tetap menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kami siap diutus Tuhan untuk menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi kegelapan dunia di tengah-tengah gumul dan juang yang ada. Bersama dengan Tuhan, kami tak ragu dan tak bimbang, karena hidup kami diberkati dan kami dijamin keselamatan. Berkati semua yang sudah boleh ambil bagian dalam perayaan Natal ini, baik para pemusik, pemandu pujian, persembahan lagu-lagu pujian, bahkan juga semua yang sudah hadir. Biarlah berkat firman Natal ini tak berlalu begitu saja, tapi terus mewarnai kehidupan kami semua.
Berkati gereja-gereja dalam panggilan pengutusannya, berkati bangsa dan negara kami, berkati warga masyarakat di sekitar kehidupan kami. Hadirkan kami membawa kasih-Mu, membawa damai-Mu, khususnya bagi mereka yang ada di tempat bencana, agar kami juga berbagi berkat dan kasih kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah rangkaian syukur dan syafaat kami. Kami pinta dan sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak terkasih, saatnya kita memberikan ucapan syukur dan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sebagai wujud ucapan syukur menyambut Natal Yesus Kristus. Bunyi firman, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Putri Sion, nyanyilah. Persembahan diberikan di palungan di depan. Yerusalem.
Untuk mendoakan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan kepadamu. Amin. Pujian dari Parung. Terima kasih Tuhan. Ibu
Ibu Bapak terkasih, saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Muliakanlah, tapi dalam versi bahasa Poso Pamona. Pujian dari Wong Kondai.
Terima kasih Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Di sini dalam penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita semua diliputi sukacita menyambut Natal tahun ini. Marilah kita pula membawa sukacita itu sambil menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Mari berdiri, pergilah berbuat baik bagi semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak disilakan duduk kembali. Kita akan lanjut pada acara selanjutnya.